Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakaku qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Al-ayah amma ba'dah. Hadratal kiram, kaum muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung Republik Indonesia, puja serta tasyakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan segala nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sholawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman, dengan harapan kita semua semoga memperoleh syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum melaksanakan ibadah sholat Jumat, perkenankan DKM Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyampaikan maklumat sebagai berikut. Yang pertama, waktu sholat jatuh pada pukul 12:10. Yang kedua, Imam Jumat kita pada kesempatan siang hari ini insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Nur Alamsyah, sedangkan khotib oleh Bapak Ustadz Abdur Rahim, sedangkan muadzin oleh Bapak Abdul Qadir. Alhamdulillah beliau semua telah hadir bersama kita. Yang kedua, laporan keuangan Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung Republik Indonesia sampai dengan Jumat tanggal 14 Februari 2025 bertepatan dengan 15 Sya'ban 1446 Hijriah. Saldo awal pada Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025 sebesar 262.931.500 rupiah. Sedangkan infak atau sedekah amal Jumat tanggal 7 Februari 2025 sebesar 10.665.000 rupiah. Dan kotak besar di Serambi Masjid dapat sebesar 3.486.000 rupiah. Dan infak sedekah zuhur tanggal 11 Februari 2025 sebesar 515.000 rupiah. Dan tanggal 12 Februari tahun 2025 sebesar 603.000 rupiah. Dan kotak zuhur tanggal 13 Februari 2025
sebesar Rp688.000. Sedangkan sedekah dari hamba Allah melalui QRIS BRI sebesar Rp2.880.323, sehingga saldo sementara sebesar Rp281.768.823. Sedangkan pengeluaran untuk pendukung operasional masjid selama sepekan sebesar Rp7.028.000, sehingga saldo akhir pada kesempatan saat ini sebesar Rp274.040.823. Kami ulangi, saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp274.040.823. Kami aturkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah menerima dan membalas kebajikan amal soleh Bapak jamaah sekalian yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Sebelum melaksanakan ibadah sholat Jumat, mohon keikhlasan Bapak serta jamaah sekalian untuk membacakan suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita. Bagi yang terkena sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, sehatkan seperti sedia kala. Dan bagi yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan tempat yang mulia di Allah Ta'ala, tidak lupa para pemimpin bangsa ini, semoga diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemimpin yang amanah, dapat berbakti nusa bangsa, mewujudkan negara baltatun thayyibatun warabun ghafur. Ala hadiniyah wali syafaati Rasulillah ridhoillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih. Yang selanjutnya bagi jamaah yang sop depannya masih kosong untuk pelaksanaan ibadah Jumat, dimohon untuk dapat mengisi sop dimaksud untuk kesempurnaan ibadah kita bersama. Dan bagi yang membawa alat komunikasi, mohon untuk nada disesuaikan atau dinonaktifkan sementara guna menjaga keusuhan ibadah kita bersama. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah siang hari ini kita sama-sama mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita selalu meningkatkan mutu dan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa yang menancap dalam hati kita yang paling dalam. Kemudian kita implementasikan iman dan takwa itu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Terutama di bulan ini, bulan yang mulia, bulan Sya'ban, walaupun bulan ini tidak termasuk Arba'atul Hurum, namun bulan ini sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mempunyai beberapa keistimewaan yang luar biasa. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang bagaimana kita diharuskan bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Artinya kita semua sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk selalu menghiasi bibir kita dari hati yang paling dalam dengan membaca sholawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita yang sebagai manusia hamba Allah yang tidak punya titel di hadapan Allah kecuali hamba, malaikat pun Allah perintahkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna solawat para malaikat kepada Nabi yaitu ad-du'a, berdoa. Sedangkan Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk bersolawat. Allah pun bersolawat, namun makna solawat Allah kepada Nabi bukan mendoakan, melainkan memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan makna solawat kita kepada baginda Rasul adalah mengharapkan berkah. Semoga dengan solawat yang kita ucapkan setiap saat, setiap hari, setiap waktu, kita mendapatkan berkah dari solawat itu. Diselamatkan hidup kita fid dunya wal akhirah. Dan di hari kiamat besok kita mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan di bulan ini turun perintah puasa Ramadan. Menurut sebagian para ulama turunnya pada bulan Sya'ban. Dan perintah puasa ini sungguh luar biasa, karena setiap kaum muslimin muslimat yang sudah memenuhi syarat diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tidak ada terkecuali. Kecualinya apa? Uzur syar'i, yang memang tidak mampu untuk melaksanakan puasa itu. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang ketiga di bulan ini, bulan Sya'ban, rekapitulasi amal-amal kita semuanya 1 tahun di bulan Sya'ban ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini puasanya jauh lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Rasulullah puasa full 1 bulan Ramadan, dan puasa terbanyak yaitu di bulan Sya'ban. Ketika ada salah satu sahabat yang bernama Usamah bin Zaid
berdialog kepada baginda Rasul, bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di bulan Sa'ban ini jauh lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain?" Kata baginda Rasul, "Saya senang apabila amal-amal saya ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ana shaimun, saya dalam keadaan puasa." Oleh karenanya, kalau kita kepingin mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyak puasa di bulan Sa'ban. Paling tidak kita ambil Senin dan Kamis, tambah lagi puasa Yaumul Bid, fa insyaallah amal-amal kita 1 tahun ketika dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan baik karena kita dalam keadaan berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dari golongan kita yang melupakan kemuliaan bulan Sa'ban. Seakan-akan bulan yang mulia itu Arba'atul Hurum, salah satunya Rajab. Ketika sudah Rajab lewat, bulan Sa'ban dianggap seperti bulan biasa-biasa saja. Padahal di bulan ini bulan yang luar biasa. Yang keempat, kemuliaan di bulan ini diturunkannya perubahan arah kiblat. Yang dulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis, namun di bulan Sa'ban ini dirubah menghadap Baitullah. Yang saat ini sampai detik ini kita semua mengikuti kiblat baginda Rasul yang kedua, yaitu solat kita menghadap Baitullah. Dan semoga ibadah kita, solat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari kita sama-sama untuk menghadapi Ramadan ini di bulan Sa'ban, menjadi bulan pembelajaran bagi kita, persiapan bagi kita. Dari segala kemuliaan yang ada, kita tekun meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar qiyamul lail. Karena sebentar lagi di bulan Ramadan kita akan sholat di malam hari yang jauh lebih banyak daripada bulan-bulan di luar Ramadan. Kemungkinan kita kalau bangun malam biasanya sholat tahajud 2 rakaat, ataupun ditambah witir 3 rakaat, jumlahnya 5 rakaat. Besok di bulan Ramadan kita ada namanya sholat tarawih. Ada yang melaksanakan 11 perswitir, ada juga yang 23. Dan ditambah lagi kesunahan-kesunahan lain di malam hari. Kalau dari sekarang kita tidak belajar, nanti ketika pas Ramadan takutnya kita belum terbiasa. Dan kita diusahakan, diperintahkan mengikuti baginda Rasul untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Besok di bulan Ramadan, orang berlomba-lomba membaca Al-Quran. Dari sekarang kita awali belajar membaca Al-Quran, supaya ketika bulan Ramadan target kita sampai sesuai dengan keinginan hati kita. Ada yang khatam 1 bulan sekali, ada yang 2 kali, ada mungkin yang lebih. Kalau kita mengikuti ulama-ulama terdahulu, kemungkinan kita tidak mampu. Imam Syafi'i di bulan Ramadan setiap harinya khatam 2 kali. Saya yakin dari golongan orang-orang sekarang kemungkinan tidak ada yang mampu. Berarti kalau 1 hari khatam 2 kali, kalau puasanya 30 hari, bisa khatam 60 kali dalam 1 bulan. Dari golongan kita, orang-orang mutaakhirin, bisa khatam 1 kali sudah luar biasa. Oleh karenanya, mari kita di bulan Sa'ban ini
kita persiapkan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi Ramadan, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dan bulan Ramadan bukan bulan terakhir bagi kita, itu masih namanya bulan ujian, bulan tarbiyah. Hasil yang paling akhir adalah setelah Ramadan. Ketika kita di Ramadan rajin, ketika tahajudnya, di bulan Ramadan jamaahnya rajin, di bulan Ramadan baca Al-Qur'annya rajin, kita lihat setelah Ramadan apakah kita bisa sama atau paling tidak mendekati kesamaan dengan bulan Ramadan. Namun apabila setelah Ramadan kita gagal, sholat tahajudnya waktu Ramadan luar biasa, menjaga lidahnya luar biasa, membaca Al-Qur'annya luar biasa, setelah Ramadan lewat, semuanya itu hilang. Tahajudnya sudah tidak pernah lagi, membaca Al-Qur'an kadang-kadang mulutnya tidak bisa terjaga dari omongan fahisah. Maka Ramadan kita ternyata belum berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama dalam bulan ini kita fondasiin hati kita dengan teguh, memperkuat keimanan dan ketakwaan, sehingga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tercatat menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang insyaallah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bis salati nabiyikum qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الكافرين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم المنافقين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الفاسقين.
اللهم اهدنا ونجنا من الإمام الفاسقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. الله أكبر.